Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bib Digital sedang membuat cilok yang anti gagal. Ciloknya ini tapi ada daging sapinya loh. Ikuti terus cara untuk membuat cilok yang anti gagal. Jangan lupa untuk subscribe jika yang belum subscribe. Oke, let's go. Pertama-tama kita timbang dulu ini tepung terigu sebanyak 500 gram. Nah, kita timbang dulu sampai mencapai 500 gram. Ini penampakan dari tepung terigu. Masukkan ke loyang untuk mengaduk. Kemudian ini tepung tapioka. Tepung tapiokonya juga 500 gram. Kemudian bawang putih sama sedikit bawang merah. Ini bawang putihnya kira-kira 12 siung sudah dihaluskan. Kemudian daging sapi 500 gram. Ini sudah dihaluskan juga menggunakan juber. Kemudian lada atau merica bubuk sebanyak 25 gram. Kemudian penyedap rasanya 50 gram. Kemudian garamnya secukupnya. Pertama-tama kita masukkan tadi tepung terigu sebanyak 500 gram. Dan kita tambahkan bawang putih dan bawang merah yang sudah dihaluskan tadi. Kita campur. Untuk bawang putihnya ini kira-kira 12 siung, kalau bawang merahnya kira-kira 4 siung. Ini tadi saya menghaluskan bawang merah dan bawang putih menggunakan juber juga, sehingga teksturnya itu agak cair karena sudah dikasih sedikit air. Selanjutnya masukkan daging separuhnya dulu, karena tadi dagingnya sebanyak 500 gram, maka kita masukkan dulu separuhnya, yaitu sekitar 250 gram. Kalau sudah dimasukkan separuhnya, kita mulai untuk mengaduk 3 bahan, yaitu tepung terigu, daging sapi yang sudah dihaluskan, dan bawang merah serta bawang putih. Ini saya sudah cuci tangan ya guys. Langsung aja kita campur, kita aduk-aduk dengan tangan sampai benar-benar tercampur. Karena ini pengadukannya dengan tepung terigu, jadi harus lumayan ekstra menekan sambil diaduk-aduk supaya tercampur secara merata. Kemudian kalau sudah sedikit tercampur, kita masukkan merica bubuk sebanyak 25 gram. Jadi satu saset kemasan kecil itu adalah 25 gram. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur. Selanjutnya tambahkan penyedap rasa sebanyak 50 gram.
sedikit garam secukupnya. Kita kira-kira sudah hasilnya itu sudah sesuai. Kemudian setelah semuanya bumbu tadi sudah dimasukkan, baru kita setelah ini proses mencampurkan tepung tapioka atau tepung pati. Ini kita masukkan sedikit-sedikit biar mengaduknya lebih mudah. Kita masukkan sedikit-sedikit dan kita aduk lagi. Karena tepung tapioka itu lebih halus ya daripada tepung terigu, jadi kita masukkan sedikit biar tercampur rata. Kita kasih sedikit air agar kenyalannya atau nanti dapat kita cetak. Setelah itu kita tambahkan lagi sisa daging yang belum dimasukkan tadi sebanyak 250 gram, sisanya tadi separuhnya. Kita masukkan keseluruhan dari daging sapi yang sudah kita haluskan dengan cuka tadi ke dalam loyang sambil diaduk-aduk. Ini untuk daging sapinya itu tadi kita cuper, sekalian kita kasih air biar untuk menghaluskannya lebih mudah ya kalau dikasih air. Jadi teksturnya sudah agak cair. Untuk penambahan air itu sesuai dengan kita kira-kira aja, biar nanti kerasnya itu sesuai dengan keinginan kita, dapat kita tak bulat-bulat. Selanjutnya kita tambahkan lagi tepung tapioka sedikit-sedikit. Nah, seperti ini. Tepung tapiokanya nanti jumlahnya juga 500 gram. Kalau sudah kita aduk-aduk selesai, kita cetak bulat-bulat seperti ini. Untuk kerasnya kita kira-kira segini ya, kita bisa membentuk bulat-bulatan seperti ini. Nah, agar tidak lengket di tangan kita saat mencetak atau bikin bulat-bulat itu, tangan kita beri minyak goreng sedikit ya, biar tidak lengket di tangan dan bentuknya itu rata. Untuk bulatannya itu bisa rata. Nah, seperti itu, cetak bulat-bulat. Semuanya sampai selesai. Nah, untuk ukuran bulatnya itu sesuai selera. Kalau ingin kecil-kecil itu biasanya untuk jualan itu kecil-kecil. Kalau besar-besar ini biasanya yang untuk jumbo itu bisa untuk dimakan sendiri. Nah, ini kalau sudah dibulat-bulatkan hasilnya seperti ini. Nah, itu ukurannya kan berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang besar, tergantung selera ya untuk ukurannya. Nah, tadi adonannya itu jadinya 2 loyang seperti ini. Setelah itu kita panaskan air. Kira-kira untuk airnya ini 2 liter setengah dari panci yang ukuran diameternya 25 cm. Itu separuhnya ya, ini kira-kira 2 liter air. Kita masukkan panci, kita tunggu sampai agak mendidih seperti ini, baru kita masukkan
cilok yang sudah kita cetak bulat-bulat tadi ke dalam panci. Nah, kita rebus dengan air seperti ini. Nanti tandanya kalau sudah matang itu cetakan dari bulatan cilok ini akan mengapung ya, jadi ke atas gitu, itu tandanya sudah matang. Nah, kalau kita masukkan akan tenggelam seperti ini. Nanti tandanya kalau sudah matang itu akan melayang ke atas, menuju ke atas. Kita masukkan keseluruhan 2 loyang tadi sampai selesai. Jadinya untuk adonan tadi lumayan banyak ya guys, separuhnya dari panci. Kita masukkannya jangan langsung banyak, tapi sedikit-sedikit agar bentuknya itu tetap bulat-bulat ya, tidak ada yang rusak. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkannya sedikit-sedikit. Tadi loyang pertama sudah selesai, kemudian kita masukkan untuk loyang yang kedua. Biar tidak menempel antara yang satu dan yang lain itu, maka memasukkannya sedikit-sedikit sambil kita aduk biar tidak nempel ya guys. Sebagian sudah ada yang mengapung, jadi tandanya ya sudah matang. Jadi sembari memasukkan tadi itu sudah ada yang matang, tapi kita tunggu sampai selesai semua, dimasukkan ke dalam panci. Untuk informasi, jika teman-teman itu ingin memberi isian di dalam ciloknya, contohnya kita isi dengan telur atau daging cincang atau yang bakso beranak, itu bisa pada saat tadi bikin bulatan-bulatan. Kalau sudah, kita aduk-aduk supaya tidak lengket antara yang satu tuh, biar tidak nempel. Kita aduk-aduk, itu sudah ada yang matang, sudah ada yang mengapung. Kita tunggu sampai benar-benar matang. Nah, kalau sudah matang sempurna akan naik seperti itu, naik ke atas. Kalau sudah naik ke atas, tandanya sudah matang, bisa kita tiriskan ke dalam wadah untuk meniriskan airnya ya, supaya airnya itu nanti tiris dan bisa disajikan. Nah, kita pilih-pilih dulu yang sudah mengapung ke atas, karena sebagian kan masih tenggelam, tandanya kan belum matang. Yang sudah matang kita angkat dari panci. Oke, setelah kita tiriskan, nah ini siap disajikan. Bisa disajikan dengan saus sambal atau sambal kecap seperti ini ya guys.
beginilah hasilnya. Untuk satu panci tadi kita memperoleh satu sajian, satu wadah nasi seperti ini ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.